anak-anak, kita bertemu lagi di dalam pembelajaran agama. Hari ini kita masih di dalam pembelajaran yang sama, yaitu di pembelajaran 3 dengan topik bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesehatan, semangat, sukacita, dan hikmat daripada Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, berbicara tentang nyanyian Kristen, mari kita melihat sejarah dari nyanyian Kristen itu sendiri. Nah, pujian kepada Tuhan itu sudah ada sejak Perjanjian Lama. Tradisi menetapkan suku Lewi sebagai petugas di rumah Tuhan atau di bait suci. Dalam hal ini, diatur pembagian tugas. Salah satu kelompok yang terlibat dalam ibadah adalah kelompok musik. Nah, kelompok musik ini tugasnya adalah bermain musik dan bernyanyi memuji Tuhan. Itu adalah tradisi di dalam Perjanjian Lama. Lalu kemudian tradisi ini berakar menjadi kebiasaan orang Yahudi hingga pada Perjanjian Baru. Kemudian di abad-abad pertama kekristenan, para rahib Kristen mendaraskan. Mendaraskan itu seperti mengaji anak-anak. Nah, para rahib Kristen ini mendaraskan mazmur dalam ibadah-ibadah mereka. Jadi, mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur. Kekristenan kemudian berkembang di Eropa Barat. Nyanyian Kristen kemudian dinyanyikan dalam bahasa daerah masing-masing. Ini diakibatkan karena pengaruh kuat dari reformator gereja yang mengubah atau menerjemahkan nyanyian-nyanyian ibadah ke dalam bahasa Jerman. Jadi, di Eropa Barat pada waktu itu akhirnya menerjemahkan juga nyanyian-nyanyian Kristen itu ke dalam bahasa daerahnya masing-masing. Nah, hingga sampai sekarang kita juga menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian kita kepada Tuhan di dalam bahasa kita sendiri. Nah, makanya sekarang ini nyanyian-nyanyian Kristen itu ada dalam berbagai bahasa. Kita bisa mendengarkan di dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah kita masing-masing. Nah, itulah sejarah nyanyian Kristen. Sekarang kita masuk pada jenis nyanyian Kristen. Apa sih jenis nyanyian Kristen? Nah, jenis nyanyian Kristen bisa dilihat berdasarkan iramanya. Ada nyanyian yang dinyanyikan secara bersemangat, tetapi ada juga yang lembut, bahkan syahdu atau sangat lembut. Berdasarkan isi atau pesannya, ada nyanyian yang memuji Allah, ada juga yang berisi doa atau harapan. Nah, ada juga biasanya ada pengakuan dosa atau kesalahan, penyesalan di hadapan Tuhan. Nah, itu semua adalah isi atau pesan lagu yang dinyanyikan. Lalu, apa sih nyanyian yang dikehendaki oleh Tuhan? Apapun jenis lagunya, apapun jenis iramanya, pesan atau isinya, nyanyian yang dikehendaki Tuhan adalah nyanyian yang berasal dari hati kita. Dalam nyanyian ada perasaan, ada keyakinan kepada Tuhan, dan ada doa yang menandakan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Nah, nyanyian yang dinyanyikan dengan suara yang jelas, bukan berteriak, dan dinyanyikan dari hati akan menenteramkan hati yang menyanyikannya. Kita sendiri ya sebagai yang mendengar dan juga Tuhan. Nah, jadi anak-anak, nyanyi yang dikehendaki Tuhan bukan dari soal bahasanya apa. Kalau bahasa Inggris lebih disenangi Tuhan, atau kalau bahasa Indonesia lebih disenangi Tuhan, atau kalau bahasa Ibrani lebih disenangi Tuhan, bukan. Tetapi nyanyi yang dikehendaki Tuhan itu adalah nyanyi yang sungguh-sungguh berasal dari hati kita. Ada kesungguhan, ada keseriusan di dalam kita bernyanyi memuji Tuhan. Makanya di pertemuan sebelumnya, Lause sudah jelaskan kepada kalian bahwa
ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Nah, itu nyanyian yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Setelah kamu mempelajari ini, ingat-ingat baik-baik ya, seperti apa sih nyanyi yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan mulai sekarang, ketika kamu bernyanyi memuji Tuhan, belajarlah bernyanyi dengan kesungguhan hati kamu. Dan belajar untuk mengerti apa yang kamu nyanyikan. Oke? Nah, sekian dulu anak-anak. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Setelah kamu belajar ini, jangan lupa kamu berdoa lagi ya. Mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kamu sepanjang pembelajaran ini. Oke, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.